Bab 647. Saat berkata begitu, Wira menatap Irsyad dengan ekspresi mengejek. Tuan Irsyad, turut berduka cita ya. Untungnya, kamu cuma kehilangan uang, nggak hilang nyawa. Syukurlah, syukurlah, ujar Wira lagi sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Wajah Irsyad tampak luar biasa masam saat membalas, Wira, kamu masih bisa makan dengan santai di sini. Kenapa enggak? Waktu mendengar Tuan Irsyad mengalami musibah besar, aku malah kegirangan dan ingin minum 2 gelas anggur lagi. Kata Wira sambil terbahak. Ucapan ini membuat Irsyad makin meradang. Wira, jangan kira aku nggak tahu siapa yang merampokku. Kereta-kereta bandit itu diparkir di dalam gang, tapi nggak ada sepeser uang pun di dalamnya. Sekarang, ada 2 kereta di halamanmu. Jadi, pasti kamulah yang merampokku. Aku mau menggeledah rumahmu, seru Irsyad dengan berang. Puluhan orang di belakang Irsyad melempar tatapan tajam pada Wira. Namun, dia hanya bertanya tanpa peduli. Aku tanya dulu, apa pangkat Tuan Irsyad di kerajaan? Irsyad langsung paham bahwa Wira ingin membungkam mulutnya. Dia tidak memiliki jabatan resmi, berbeda dengan Wira yang merupakan sekretaris utama tingkat ke-9. Jadi, Irsyad tidak berhak menggeledah rumah Wira. Kamu nggak berani mengizinkanku menggeledah rumahmu. Kalau gitu, kamu pasti bersalah. Bentak Irsyad. Mendengar ini, Wira tetap tenang dan berkata dengan datar, mau memancing amarahku. Itu si trik anak kecil. Melihat Wira tidak terpancing, Irsyad yang kehilangan kesabaran satunya segera mengibaskan tangan seraya berkata, kalau kamu nggak kasih izin, aku langsung lakukan saja. Jangankan sekretaris utama tingkat ke-9, biarpun kamu gubernur Provinsi Jawali, aku tetap akan menggeledah rumahmu hari ini. Semua orang tahu bahwa toko uang Tiaga sanggup melakukan ini. Wira tentu saja juga tahu. Namun, dia tetap berkata sambil tersenyum tipis, aku tahu kamu berani. Boleh saja kalau kamu ingin menggeledah pekaranganku. Tapi, kamu tahu sendiri, kan? Orang-orang yang kamu bawa ini nggak sekuat pengawal pribadiku. Begitu kata-kata itu terlontar, Danu langsung berdiri dan menghunus pedang Treksa. Pedang bersinar dingin itu seketika ditebaskan ke batu besar di halaman. Alhasil, batu itu pecah menjadi 2 bagian dengan disertai bunyi keras. Inilah hasil gabungan teknik luar biasa dan senjata ajaib. Irsyad sontak mengernyit dan berkata, biarpun dia kuat, dia cuma 1 orang. Jumlah kami jauh lebih banyak, sudah pasti kami bisa mengalahkan kalian. Irsyad telah mengamatinya sekilas. Selain Wira, hanya ada 7 hingga 8 orang di rumah itu. Sementara itu, dia membawa setidaknya 20 orang ke sini. Lagi pula, dia hanya ingin mengetes. Jika Wira sanggup mengalahkan orang-orangnya, artinya Wira adalah bandit yang merampoknya. Jika tidak bisa, dia tetap akan menggeledah rumah Wira. Bagaimanapun, uang emas Irsyad dipastikan masih ada di kota. Di Provinsi Jawali ini, siapa yang berani merampok uang dari toko uang? Irsyad tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain Wira. Ya, orang-orangmu memang banyak. Tapi, aku bisa meminta pengawalku mengusahakan yang terbaik untuk membunuhmu. Begitu kamu mati, aku bisa mengusir orang-orangmu ini dengan sedikit uang, kata Wira dengan tenang. Kamu berani membunuhku? Coba saja kalau bisa, balas Irsyad dengan sinis. Kamu menerobos masuk ke rumahku tanpa membawa dokumen resmi atau pemberitahuan. Ini adalah penghinaan terhadap istana, jadi aku berhak membunuhmu, ujar Wira sambil melirik Irsyad dengan dingin. Bab 648. Ekspresi Irsyad berubah muram mendengar itu. Harus diakui, kata-kata Wira sangat masuk akal. Tindakannya menerobos masuk rumah Wira tanpa bukti atau membawa dokumen resmi tidak bisa dibenarkan. Ditambah lagi, meskipun Wira tidak disenangi istana, dia tetap seorang sekretaris utama tingkat ke-9. Irsyad menemang berisiko dibunuh jika menerobos masuk rumahnya. Biarpun tidak sampai dibunuh, dia juga tidak bisa menuntut jika dilukai. Wira, paling-paling kamu takut, kan? Menggelikan. Kalau gitu, aku akan menyuruh seseorang untuk menggeledah rumahmu besok, ujar Irsyad sambil mendengus dingin. Kamu nggak takut aku mengangkut uang emas itu keluar malam ini? Selain itu, apa kamu seyakin itu kalau seseorang bisa diutus untuk menggeledah besok? Sobat, kamu harus mendapatkan buktinya dulu. Aku tahu toko uang Tiaga cukup cakap, tapi nggak semudah itu untuk meyakinkan Lukman, tantang Wira sambil tersenyum sinis.
Ekspresi Irsyad sontak berubah muram. Dia menatap Wira dan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia kesal sekali karena Wira membeberkan kelemahan rencananya. Kamu hanya takut ketahuan. Dasar bandit bangsat, hina Irsyad. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode provokasi. Wira mengedip-ngedipkan mata, lalu menggeleng dan berkata sambil tersenyum, Irsyad, sudah kubilang kalau metode provokasi nggak akan berguna. Tapi, melihatmu begini, aku jadi tertarik. Aku bisa saja meminta pengawalku minggir dan membiarkanmu menggeledah rumahku. Tanda seru petik 2. Mendengar itu, Irsyad sontak tertegun, lalu berkata, oh ya. Katakan, apa syaratmu? Irsyad bukan orang bodoh. Wira pasti akan mengajukan persyaratan tertentu sebelum mengizinkannya menggeledah rumah. Dia tidak mungkin sebaik itu melakukannya dengan cuma-cuma. Bagus, aku suka berbisnis dengan orang pintar. Syaratku mudah saja. Kalau uang emas itu terbukti ada di sini, aku akan menjadi budak keluarga Pratam. Nyawa dan segala kebebasanku akan kuserahkan pada kalian. Tapi, kalau nggak ada, kamu harus menukarkan uang kertas yang kamu utangkan padaku dengan uang emas. Berani bertaruh? Enggak, ujar Wira masih sambil tersenyum. Irsyad mempertimbangkannya sejenak. Pasalnya, dia merasa gelisah melihat Wira begitu percaya diri. Apa Wira benar-benar bukan pelakunya? Tidak, dia yakin Wira orangnya. Belakangan ini, para bandit dari desa Angindra memang mulai berani merampok wilayah di dekat Provinsi Jawali. Namun, mereka tidak mungkin senekat itu memasuki Provinsi Jawali dan merampok toko uang tiaga. Di dalam Provinsi Jawali, tidak ada seorang pun yang bernyali begitu besar selain Wira. Namun, jika Wira pelakunya, mengapa dia berani mempertaruhkan uang sebesar 18 miliar itu? Irsyad memikirkannya sejenak, lalu sampai pada satu kesimpulan. Dia merasa Wira sengaja mengungkit soal uang 18 miliar tersebut agar dia tidak berani bertaruh. Wira ini pria yang licik, mungkin dia hanya mau menggertaknya. Jadi, Irsyad tidak mau terburu-buru menyetujuinya. Akhirnya, Irsyad menarik napas dalam-dalam, lalu mendengus dan berkata, Wira, nyawamu nggak lebih berharga dari uang 18 miliar. Bagiku, kamu nggak ada nilainya. Mendengar ini, Wira tiba-tiba tertawa. Bab 649. Benarkah, aku memang nggak berbakat, tapi bisnisku berjalan dengan sangat baik. Kalau enggak, orang di belakang kalian itu juga nggak akan menyuruh kalian untuk menyerangku. Kalian juga nggak perlu menipuku dalam urusan bisnis. Usai mengatakan itu, Wira hanya tersenyum tanpa berbasa-basi lebih lanjut. Dia menoleh, lalu mengambil sumpit dan lanjut menyantap makanannya. Kalau kamu berani bertaruh, buatlah surat perjanjian. Kalau enggak, silakan pergi dan jangan menggangguku yang sedang makan dengan tenang. Karena ada pertunjukan sebagai hiburan kita hari ini, rasa makanannya menjadi lebih enak, timpal Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangkat gelasnya untuk bersulang bersama Fabrian dan yang lainnya. Begitu orang-orang ini mendengar percakapan antara Wira dan Irsyad, mereka sontak merasa lega dan benar-benar rileks sekarang. Satu persatu dari mereka meminum anggur hingga wajahnya tampak memerah. Irsyad berdiri di sana dan mulai merenung. Dia adalah orang yang cerdas dan peka. Meskipun tidak mendapati keanehan dari ekspresi Wira, dia menyadari adanya keraguan di wajah Fabrian dan yang lainnya. Saat ini, memang bukan jam makan. Mereka melakukan ini, mungkin hanya untuk menunjukkannya padaku. Mereka ingin berpura-pura bahwa ini bukan masalah besar, bahkan merayakannya untuk menghilangkan kecurigaan di dalam hatiku, padahal sebenarnya itu adalah tujuan mereka. Gumam Irsyad diam-diam. Setelah menyadari tujuan Wira yang sebenarnya, Irsyad pun berkata, baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Wira sontak tertawa terbahak-bahak ketika mendengar perkataannya, lalu dia memerintahkan, tolong bawakan kuas dan tinta. Tak lama kemudian, seseorang membawakan kuas dan tinta untuknya. Wira pun langsung menulis sebaris kata. Apabila Irsyad menemukan uang emas yang hilang di rumah Wira, Wira akan menjadi budaknya seumur hidup. Hidup atau mati Wira juga akan bergantung pada keluarga Pratam. Setelah menuliskan itu, Wira menoleh ke arah Irsyad seraya menjelaskan, aku selalu belajar dari kesalahanku, apalagi aku sudah pernah dijebak olehmu. Jadi, kalau kamu nggak bisa menemukannya, aku akan segera menagih uang emas ini. Setelah itu, Wira langsung menambahkan kata-kata yang barusan dilontarkannya di surat perjanjian. Kemudian, dia berkata kepada Irsyad, ayo, kita tanda tangan.
Wira menandatangani surat itu terlebih dahulu, lalu membubuhkan sidik jari dan menyerahkan surat perjanjian tersebut kepadanya. Irsyad mengambil napas dalam-dalam dan berpikir sejenak. Tak lama kemudian, dia pun menandatangani perjanjian tersebut tanpa ragu. Setelah itu, Wira tak lupa memperingatkan, "Bagus sekali. Mari silakan, Sobat Irsyad, tapi saat mencari nanti, jangan merusak barang-barang di rumahku. Setelah selesai mencari, mohon letakkan semuanya kembali ke tempat asalnya. Lagi pula, uang emasmu yang begitu banyak itu nggak bisa sembarangan disembunyikan. Menurutku, sebagai seorang cendekiawan, kamu seharusnya memiliki sedikit tata krama, bukan?" tanya Wira. Irsyad sama sekali tidak keberatan dengan perkataan Wira. Sebaliknya, dia malah berkata dengan lugas, "Tolong berhati-hati saat mencari uang emasnya. Jangan merusak barang-barang yang ada di rumah ini." Begitu mendengar perkataan Irsyad, para bawahannya mulai mencari uang emas. Wira tetap tidak ambil pusing dan lanjut menikmati makanannya. Namun, Fabrian dan yang lainnya malah sedikit gugup. Meskipun hanya sedikit, hal itu tidak luput dari pandangan Irsyad. Benar saja, mereka mulai gugup sekarang. "Tebakanku benar, pasti mereka yang mencurinya," ucap Irsyad dengan nada pelan. Dia mulai merasa bersemangat dalam hatinya. Apabila dia menemukan uang emas di rumah Wira hari ini, mulai sekarang pria itu akan menjadi budak keluarga Pratam selamanya. Hidup dan mati Wira juga berada di tangan satunya. Meskipun tidak menyukai Wira, Irsyad perlu mengakui bahwa pemuda itu memang hebat. Pedang Treksa dan gelas kristal yang dijualnya sama-sama berkualitas. Ini adalah karakter sejati seorang pengusaha. Asalkan menguasai beberapa keterampilan yang dimiliki oleh Wira, keluarga Pratam pasti akan menjadi pemimpin di wilayah ini. Irsyad membiarkan dirinya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akan tetapi, para bawahannya segera kembali satu persatu. Mereka semua menggelengkan kepala. Hal ini pun membuatnya makin gugup. Melihat situasi ini, Wira tersenyum acuh tak acuh sembari berkata, "Bagaimana, nggak ada, kan? Tuan Muda Irsyad, sepertinya kamu sudah hampir kalah." Irsyad masih berdiri tegak di sana. Kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, "Wira, jangan terlalu bangga. Aku sangat yakin bahwa kamu yang mengambil uang emasku." Mendengar perkataannya, Wira lagi-lagi berkata sambil tersenyum, "Oh, iya. Karena aku sedang luang, Tuan Irsyad, bisakah kamu menjelaskan alasan kenapa kamu berpikir seperti itu?" Berambung.